masalah penelitian. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama yaitu ada fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua ada arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu hal-hal strategik yang akan dicapai berkaitan dengan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu ada pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dari kenyataan yang ada atau antara desolen dan desien yang tidak sesuai. Yang pertama yaitu masalah, khususnya masalah yang berbentuk personal atau problem dalam penyimpangan dari apa yang akan dikehendaki dan menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu ada masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis hasil penelitian. Yang ketiga yaitu suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi dilakukan oleh karena adanya masalah. Sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Yang pertama yaitu ada textbook. Yang kedua ada laporan penelitian yang tidak dipubliskan. Yang ketiga ada proceeding. Yang keempat ada tesis atau disertasi. Yang kelima ada jurnal. Yang keenam ada pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketujuh yaitu pengalaman pribadi. Yang kedelapan yaitu pertemuan ilmiah, seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu ada pernyataan pemegang otoritas. Yang kesepuluh yaitu perasaan intuitif pribadi. Gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang baik dan layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Yang pertama dari arah masalahnya, pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalahnya atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Yang kedua dari arah penelitinya, pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, sarana, kemampuan keilmuan. Rumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar teori. Yang pertama yaitu pengajuan teori hipotesis, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemilihan metode analisis, yang keempat penarikan kesimpulan. Rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama yaitu mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua yaitu visible atau dapat dipecahkan atau konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga yaitu menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat yaitu mengenai bidang tertentu atau jelas ruang pembahasannya. Yang kelima yaitu berguna untuk mengembangkan suatu teori. Perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti secara penelitian selesai dilakukan. Yang kedua untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian. Singkat, padat, dan spesifik. Diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Perumusan manfaat penelitian.
manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian. Yang pertama itu disebutkan secara detail siapa saja yang mendapat manfaat dan manfaat apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX, pengembangan kelembagaan atau organisasi untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau penunjang pembangunan tersebut.